saya kira ini satu pengertian yang mendasar ya tentang definisi manajemen. Waktu saya kuliah dulu itu biasanya biar gampang katanya fungsi manajemen itu cuma POAK katanya. POAK gitu ya. Planning, organizing, activating, controlling ya. Atau ada juga yang menyebutnya PODC ya. Planning, organizing, directing, controlling. Ya. Merupakan satu siklus. Cuma ya versi yang ini sedikit itu ada staffing-nya. Nah ini. Ya, planning, organizing, staffing, directing, and controlling. Ya, staffing itu sih sebenarnya sebutan lain untuk manajemen sumber daya manusia. Ya. Jadi kalau planning itu adalah proses bikin rencana, ya. Organizing itu adalah bagaimana mengorganisir, membagi tugas dan memilih pengemban tugas, itu yang disebut organizing. Kalau staffing dalam arti sempit itu adalah mengisi jabatan dengan orang yang tepat. Disebut juga pengisian jabatan, staffing itu. Kalau dalam arti yang lebih luasnya adalah mengelola SDM-nya. Ya. Jadi bisa dianggap juga maknanya sama dengan manajemen sumber daya manusia, staffing. Directing itu mengarahkan orang. Ada juga yang menganggap ini sama dengan leading, ya. Directing and leading. Mengarahkan dan memimpin. Dan terakhir adalah controlling. Memastikan hasil dan prosesnya itu sesuai rencana. To make sure ya, controlling. Memastikan. Tapi semuanya adalah menuju kepada goal, atau satu tujuan yang sudah ditetapkan. Ya. Jadi dengan kata lain, barangkali narasinya adalah bahwa manajemen itu adalah cara optimal untuk menyelesaikan tugas dan mencapai tujuan. Menggunakan fungsi ini, ya, planning, organizing, staffing, directing, and controlling. Ya. Ada juga sih definisi yang simple, yang sampai hari ini masih saya ingat, pada itu pelajaran tahun 83 yang saya kuliah pertama. Apa sih yang dimaksud manajemen? Salah satu definisi populer itu dari George R. Terry, ya. Mungkin masih ingat. Manajemen itu adalah proses mencapai tujuan melalui dan bersama orang lain. Itu ya. Definisi yang sangat sederhana tapi cukup mewakili. Nah, di sini tadi ada kata-kata optimal. Apa sih yang dimaksud optimal itu? Apa pula bedanya dengan maksimal gitu ya? Nah, optimal itu maknanya adalah bahwa di dalamnya itu ada dua pencapaian, yaitu efektif, efisien, dua-duanya. Ini dua kata keramat nih. Selalu kalau kita yang ada di perusahaan atau di organisasi, selalu kan yang itu kita kerja efektif, efisien. Optimal itu berarti terbaik atau paling menguntungkan. Ya. Cara yang optimal itu berarti memastikan pencapaian tujuan dan penyelesaian tugas dengan sumber daya yang lebih sedikit atau tanpa pemborosan. Ini yang disebut efisien. Dan tercapai sasarannya. Ya, dua-duanya dipaksa harus tercapai. Sasarannya tercapai, target tercapai, tapi hemat. Ya, efisien. Optimal adalah pencapaian tertinggi atau titik temu ya antara efektif dan efisien. Ini ada juga ilustrasi ya, tentang efisien, efektif. Jadi kalau yang diharapkan itu kan yang pojok kanan atas ini. Ya. Jadi mencapai tujuan dengan tepat dan efisien. Ya. Ya, dalam salah satu ukurannya adalah return on investment-nya tertinggi gitu ya. Dan biayanya itu paling hemat, paling efisien. Jadi ini lawannya adalah inefisien dan inefektif ya. Ya, berarti lawannya udah tidak tercapai, mahal lagi gitu ya. Tapi mungkin ada juga yang efisien saja. Efisien saja itu hanya sekedar ya biayanya masuk sih, nggak boros. Tapi pencapaian targetnya tidak memuaskan. Itu yang ada di sini. Efisien tapi tidak efektif. Ada aja yang efektif tapi nggak efisien, kan bisa terjadi. Target sih tercapai, tapi jatuhnya mahal ongkosnya. Ya. Nah, itu yang disebut tercapai tujuannya tetapi biayanya terlalu tinggi. Yang ini ya, kuadran yang ini. Ya, yang ideal adalah yang ini, yang pojok kanan. Ya. Pojok kanan atas. Ya. Dua-duanya dapat. Ya. Efektifnya dapat, efisiennya juga dapat.
Berikutnya kita lihat bagaimana sih yang dimaksud supervisi atau pengawasan. Ini saya ambil ilustrasi di sebuah pabrik garment ya, seperti di tempat saya lah. Gitu. Cuma ini bukan dari pabrik saya, ini saya ambil aja dari Google ya. Nah, kayaknya di mana nih, di India kayaknya, atau di mana, di Bangladesh barangkali, yang terkenal juga dengan garmentnya. Jadi ini tampak seseorang sedang mengawasi seorang pegawai. Ya, anggaplah bahwa si bapak ini adalah supervisornya, dan pegawai-pegawai yang ada di lini produksi ini adalah operator, karyawan mereka. Ya. Bu Endah mungkin sering ketemu yang kayak gini ya. Karena kliennya banyak perusahaan garment juga ya. Nah, kalau saya tiap hari ketemu yang gini. Karena masih ada di pabrik sehari-hari ya. Jadi yang dimaksud dengan supervisi atau pengawasan itu adalah tindakan atau proses mengawasi dan mengarahkan apa yang dilakukan seseorang atau bagaimana sesuatu itu harus dilakukan. Jadi ini merupakan tindakan atau proses mengawasi seseorang atau mengawasi sesuatu. Ya, ya bisa saja itu bukan subjek tapi suatu objek yang berproses. Seseorang yang melakukan supervisi adalah seorang supervisor, tetapi tidak selalu bergelar supervisor atau mendapat sebutan title supervisor secara formal. Yang tadi saya katakan bahwa dalam arti luas sih sebenarnya Pak Jokowi juga supervisor. Supervisor bagi para menterinya begitu ya. Adapun seseorang yang mendapatkan supervisi atau pengawasan itu adalah supervisi. Ya, ini penyebutannya. Ya, bedanya cuma di sini di ujung aja ya. Adapun tujuan dari proses pengawasan atau supervisi ini adalah untuk memberikan kesempatan yang aman dan mendukung ya, bagi individu yang untuk terlibat dalam refleksi kritis untuk mengangkat masalah, mengeksplorasi masalah, dan menemukan cara, ya, terutama cara baru untuk menangani situasi dan menangani diri sendiri. Aspek kritis supervisi itu terletak pada potensinya untuk mendidik. Nah, jadi ini saya kira kata-kata yang harus digarisbawahi. Ini satu pendekatan yang lebih humanis dan lebih modern saya kira. Ya, karena kalau kita flashback ke zaman dulu, zaman kolonial misalnya ya, zaman banyak perkebunan di Indonesia gitu ya, termasuk di Jawa ya, manor-manor perkebunan, gitu, manor-manor di kebun gitu ya. Itu kan kesannya hanya sekedar mencari-cari masalah gitu. Dan kemudian melakukan pendekatan hukuman ya. Kalau salah dihukum ya, itu manor-manor perkebunan itu zaman dulu. Ya mungkin tidak semua ya, tapi kesan umum kan seperti itu ya. Jadi di sini lebih humanis itu yang saya maksud. Aspek kritis supervisi terletak pada potensinya untuk mendidik. Jadi kalau untuk mendidik itu artinya ya jiwanya itu pengembangan, menanamkan sesuatu. Terus kalau bicara mendidik kan lebih ke nilai-nilai sebenarnya. Ini sedikit beda dengan melatih. Ya. Kalau melatih kan mengajarkan keterampilan baru. Ya. Kalau ini kita memilih kata-kata mendidik itu maknanya lebih kepada value sebenarnya. Ya. Tapi pada prakteknya adalah mendidik dan melatih, gitu ya. Pada prakteknya nanti. Ya. Mengapa manajemen supervisi ini penting? Jadi ini bicara tentang why. Ya. Why? Ya. Manajemen supervisi itu penting karena, nah ini dilihat dari berbagai perspektif. Saya coba tampilkan 3 sudut pandang. Ya. Karena di sana kan pasti ada bawahan itu sendiri, ada atasannya, dan ada perusahaan. Nah sekarang apa? Dari sudut pandang bawahan. Dari sisi bawahan, supervisi menjadi penting karena ia sebenarnya difasilitasi agar dapat melaksanakan semua tugas dengan baik dan efektif. Ya kan? Jadi supervisi ini fasilitas supaya dia sukses. Ya, kalau tidak disupervisi dengan baik, ya kemungkinan dia tidak akan sukses sebagaimana diharapkan. Mungkin harus ada trial and error, betul nggak? Kebayang kan kalau trial and error-nya terlalu banyak, ya akan menimbulkan kerugian bagi banyak pihak. Ya, termasuk kan kalau seperti di pabrik misalnya ya, terdapat kesalahan-kesalahan itu kan banyak juga kemudian dampaknya adalah si karyawan itu sendiri harus membayar ganti rugi. Ya, kalau di garment misalnya nih ya, tolong dikonfirmasi di kliennya Bu Endah ada nggak? Itu kalau ada produk cacat itu ya dia bebankan juga ya kepada operator untuk mengganti. Ya, seperti di tempat saya juga ya. Pertama ya
Tidak selalu harus ganti uang, tapi harus diperbaiki minimal, perbaiki. Tapi kalau enggak benar-benar cacatnya rusak,